serahkan hartamu atau nyawamu yang menjadi taruhannya. Kalian tak akan mendapatkan apapun, karena kami tak membawa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Channel. Setelah kemarin saya membuat reaction asal-usul Salatiga bagian 1, bagian 2, kali ini saya membuat reaction untuk asal-usul Salatiga bagian 3 sampai tamat. Mudah-mudahan ini bisa menghibur dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar akun ini berkembang dengan baik. Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sesungguhnya, siapakah dirimu wahai Kisana? Mengapa engkau memiliki kesaktian seperti ini? Aku adalah Raden Said. Orang-orang biasa memanggilku Sunan Kalijaga. Aku kesini karena mengetahui apa yang kau lakukan kepada rakyatmu. Aku ingin mengingatkanmu. Seketika Ki Ageng membungkuk, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya dengan penuh hormat. Ia akhirnya menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukanlah orang sembarangan, melainkan Sunan Kalijaga, seorang penasihat sekaligus tokoh agama dari Kesultanan Demak. Maafkan atas semua kesalahan dan kekilafan saya, Kanjeng Sunan. Aku memaafkanmu, namun ingatlah, tinggalkan kebiasaanmu yang terlalu mencintai kenikmatan duniawi. Itu sumber kerusakan hati. Baik, Kanjeng Sunan. Izinkan hamba untuk mengikuti panjenengan. Hamba ingin memperdalam ilmu agama dan ikut menyebarkan agama Islam. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang mampu mencegah orang lain untuk berbuat baik jika orang itu telah memiliki niat yang besar. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Kalau begitu, aku permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, setelah kejadian yang menggugah hati, Ki Ageng Pandan Arang segera menemui istrinya untuk menyampaikan keputusan besar yang telah dia ambil. Nimas, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Oh, Kakang, sepertinya ini hal penting ya. Wajahmu tampak berbeda malam ini. Sebenarnya, aku telah memutuskan untuk melepaskan jabatanku sebagai adipati. Aku ingin mengikuti Kanjeng Sunan Kalijaga, berguru dan memperdalam ilmu agama. Aku ingin menjalani hidup yang lebih sederhana dan bermanfaat bagi sesama. Apakah Nimas bersedia mendampingi langkahku ini? Hah? Ini mendadak sekali, Kakang. Baiklah, Kakang. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukung. Jika itu jalan kebaikan, aku akan ikut berjalan bersamamu. Syukurlah, Nimas. Tapi ingat, kita tidak boleh membawa kemewahan duniawi. Semua harta, perhiasan, dan barang mewah yang kita miliki harus kita tinggalkan. Lalu, bagaimana dengan semua itu? Berikan semua barang-barang serta harta kita kepada fakir miskin. Mereka lebih membutuhkan daripada kita. Nyai Pandan Arang hanya diam, tak menanggapi sang adipati. Di dalam hati kecilnya, dia masih tak rela jika semua hartanya harus diberikan kepada fakir miskin. Dia mencari cara bagaimana agar hartanya tetap bisa dibawa tanpa sepengetahuan sang adipati. Tiba hari di mana sang adipati pergi menemui Kanjeng Sunan Kalijaga. Kakang, pergilah terlebih dahulu. Nanti aku akan menyusulmu. Ada hal yang perlu kulakukan. Baiklah, jika urusanmu sudah selesai, bergegaslah sebelum tertinggal jauh. Baik, Kakang. Hati-hati, Kakang.
Seperginya sang adipati, Nyai Pandan Arang segera memasukkan emas ke dalam tongkat bambu. Sungguh aku tak rela jika hartaku harus diberikan kepada orang-orang miskin itu. Enak saja. Setelah selesai memasukkan semua hartanya ke dalam sebuah bambu, Nyai Pandan Arang segera menyusul suaminya. Di tengah perjalanan, Adipati Pandan Arang dan Sunan Kalijaga dihadang oleh 3 perampok. Serahkan hartamu atau nyawamu yang menjadi taruhannya. Kalian tak akan mendapatkan apapun, karena kami tak membawa apa-apa. Tak mungkin. Seseorang yang memiliki tampang seperti bangsawan tak membawa apa-apa. Silahkan kalian periksa sendiri kalau tidak percaya. Para perampok menggeledah Adipati Pandan Arang dan Sunan Kalijaga. Namun mereka tak menemukan apapun. Benar kan apa yang aku katakan? Kami tak membawa apa-apa. Kalau kalian ingin mendapatkan barang berharga, tunggulah sebentar lagi. Nanti akan lewat seorang perempuan, dan kalian pasti akan menemukan apa yang kalian cari. Para perampok saling menatap ragu mendengar ucapan Sunan Kalijaga. Hah? Perempuan? Apa maksudmu? Iya, seorang perempuan yang membawa tongkat bambu. Di dalam tongkat bambunya banyak kepingan emas. Itu kan yang kalian cari? Aku tak yakin dengan apa yang kau katakan. Jika memang tak ada perempuan yang aku maksud, kejarlah aku. Aku akan beristirahat di ujung jalan ini. Akhirnya para perampok melepaskan Sunan Kalijaga dan Adipati Pandan Arang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, ada yang mengganjal dalam pikiran Adipati. Maaf Sunan. Sebenarnya siapakah perempuan yang Sunan maksud tadi? Dia adalah seorang wanita yang masih terikat dengan duniawi. Terbesit di benak Adipati Pandan Arang bahwa istrinya lah yang dimaksud Sunan Kalijaga, sebab dia memang akan segera menyusul. Namun sang adipati segera menepis dugaan itu karena sebelumnya dia telah berpesan agar sang istri tidak membawa apapun dalam perjalanan ini. Nyai Pandan Arang berjalan cepat menembus hutan karena ingin segera menyusul suaminya. Sesampainya tengah hutan, Nyai diawasi oleh para perampok. Ketiga perampok itu semakin yakin bahwa wanita yang dimaksud adalah Nyai Pandan Arang karena dia membawa tongkat bambu. Bergegas mereka menghadang. Berikan semua hartamu atau nyawamu akan melayang. Tolong, 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 ada perampok. Tolong. Hei, percuma berteriak. Meminta tolong takkan ada orang yang datang. Ampun Tuan, ampun. Aku tak memiliki apa-apa. Biarkan aku lewat. Aku bukan orang kaya Tuan. Lihatlah, aku berjalan kaki, bukan dengan kereta kuda. Bahkan berjalan pun aku menggunakan tongkat Tuan.
Nah, ini yang kami cari. Di dalam bambu itu kau menyimpan semua hartamu, kan? Jangan Tuan, ini satu-satunya alat yang kugunakan untuk melindungiku dalam perjalanan ini. Aku tak peduli, serahkan tongkat itu. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, para perampok itu segera meninggalkan Nyai Pandan Arang. Dia tak bisa berbuat apa-apa dan bergegas untuk menemui suaminya. Kakang, tolong Kakang. Ada apa? Nimas, apa yang terjadi denganmu? Kakang, tolong Kakang. Semua harta benda kita telah dirampok. Dirampok? Apa maksudmu? Di mana engkau dirampok? Di perjalanan saat aku menyusulmu. Dan... Apa? Jadi, kau menyusulku sambil membawa harta benda kita? Kau benar-benar tak mematuhi pesan yang kuberikan. Sudahlah. Yang penting, sekarang kau selamat. Tapi, bagaimana dengan semua harta kita? Hanya itu yang kita miliki. Astagfirullahaladzim. Kau tak mendengarkan suamimu dan mengabaikan pesanku. Kejadian ini adalah salahmu sendiri. Mohon maaf atas kekilafan istri saya, Sunan. Sungguh, saya tak menyangka dia akan berbuat seperti ini. Sudahlah, ada 3 pihak yang bersalah dalam peristiwa ini. Dirimu sendiri, istrimu, dan para perampok itu. Untuk mengenang kejadian ini, aku akan menamai tempat ini Salatiga. Semoga kelak tempat ini tumbuh menjadi daerah yang ramai dan makmur. Sunan Kalijaga, Adipati Pandan Arang, beserta istrinya melanjutkan perjalanan. Semua peristiwa itu menjadi pelajaran berharga untuk Adipati dan istrinya. Salatiga kemudian semakin lama bergeser pengucapannya menjadi Salatiga. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton mulai bagian 1, bagian 2 dan sampai sekarang bagian 3 sampai tamat. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Saya doakan sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.